3 hari yang lalu, yaitu tanggal 1 Desember 2021, saya bersama istri punya kesempatan yang baik melakukan sebuah perjalanan ke Bali bersama beberapa sahabat. Kami bersama-sama selama kurang lebih 4 tahun telah mengabdikan diri mengurusi hal-hal yang terkait dengan bidang pendidikan. Banyak hal yang menyenangkan, tetapi tidak sedikit kami harus berhadapan dengan berbagai masalah pelik yang memakan banyak konsentrasi dan energi. 4 tahun bagi seseorang adalah waktu yang relatif, bisa dianggap terlalu lama, tapi juga bisa dianggap terlalu pendek. Namun bagi kami yang sangat bermakna, bukan masa 4 tahun pengabdiannya, melainkan 4 tahun dalam kebersamaan. Itulah yang kami rasakan dan alami. Sesuatu yang aneh, tapi nyata. Kami sebenarnya bukan orang yang dari awal sudah saling mengenal. Bahkan cenderung orang-orang yang mempunyai latar belakang keluarga, budaya, dan pendidikan yang berbeda. Namun ternyata semua perbedaan itu tidak terlalu penting ketika hal kebersamaan menjadi komitmen kami bersama. Memang bukan baru sekali ini kami melakukan perjalanan bersama. Sebelumnya kami juga sudah melakukan berbagai perjalanan dalam kebersamaan. Ternyata menurut kami yang penting bukan tujuan perjalanannya, melainkan proses perjalanan itulah yang terpenting. Karena dalam proses itu terjadi banyak hal yang membuat kami saling mengenal lebih dekat lagi satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang seringkali terjadi, yaitu ketika melakukan sebuah perjalanan, fokusnya adalah pada tujuannya, sehingga yang pertama kali direncanakan adalah pemilihan tujuan kemana akan pergi bersama-sama. Akibatnya seringkali melupakan pentingnya proses perjalanan itu sendiri. Padahal proses dan tujuan adalah sesuatu yang sama pentingnya. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Yang penting pertama-tama bukan masa depan keluarga tersebut, melainkan perjalanan keluarga tersebut atau proses berkeluarga. Itu adalah sesuatu yang juga sangat penting, yaitu proses menjalani hidup berkeluarga setiap hari. Jadi bukan masa depan rumah tangga yang seperti diharapkan atau diimpikan banyak orang, melainkan everyday journey atau perjalanan setiap hari dalam rumah tangga. Itulah yang menentukan. Sebab sesungguhnya di dalam perjalanan itu kita sudah mengalami tujuannya. Perjalanan itu sendirilah rumah kita. Karena dalam perjalanan itulah kita bisa merasakan home, merasakan kenyamanan dan kebahagiaan bersama. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi rumah Bapa adalah tujuannya, dan Yesus adalah jalan yang harus kita lewati untuk sampai kepada tujuan itu. Mari kita perhatikan, ternyata di sini Yesus lebih digambarkan sebagai jembatan menuju ke tempat Bapa di surga. Seperti inilah yang banyak digambarkan dalam ilustrasi. Tanpa sadar, ternyata kita telah memisahkan antara jalan itu dengan tujuannya. Yesus hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan itu. Tiba-tiba saja
Sosok Yesus akan segera ditinggalkan jika tujuan itu tercapai, atau kalau seseorang sudah sampai kepada Bapa di surga. Padahal ada pernyataan Tuhan Yesus yang sangat penting pada ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalimat Bapa yang diam di dalam aku dan aku diam dalam Bapa, dengan kata lain, sang jalan dan sang tujuan itu menyatu dan tak boleh terpisah atau kita pisahkan. Kita tidak sedang melakukan perjalanan melalui Yesus sang jalan menuju Bapa sebagai rumah kekal kita. Sebab pada saat bersamaan, jalan itu sendiri juga adalah tujuannya. Sama seperti anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Jadi ketika kita menjalani Kristus sang jalan itu, kita sudah tiba di rumah. The journey is home. Perjalanan itu adalah rumah itu sendiri. Jadi kata home bukan sebuah lokasi atau tempat fisik seperti yang kita bayangkan, tetapi sebuah persekutuan, tepatnya persekutuan dengan Allah Trinitas. Persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah memasukkan kita, mengundang kita, merangkul kita untuk masuk dalam persekutuan Allah Trinitas itu. Jadi tujuan akhir kita adalah kita dirangkul di dalam persekutuan Allah Trinitas itu. Karena itu sahabat Kristus, hidupilah apa yang dihidupi oleh Yesus, yaitu sebuah jalan cinta kasih. Sebuah jalan bela rasa, sebuah jalan pemihakan, sebuah jalan perjuangan pada keadilan, sebuah jalan hidup yang berbagi. Banyak orang Kristen yang memperlakukan Yesus sang jalan hanya sekedar instrumentalia, sekedar sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan. Padahal dengan menikmati persekutuan dengan Kristus sang jalan, sesungguhnya kita sudah menikmati persekutuan dengan sang Bapa itu sendiri. Jadi cara pandang instrumental terhadap Yesus ini sangat jelas muncul saat kita memperlakukan Yesus hanya sebagai alat untuk memuaskan kehidupan dan keperluan kita. Mengikut Yesus hanya ketika kita diuntungkan, dijaga, dipelihara, diberkati, dan seterusnya. Dan orang seperti ini lazimnya menyukai Yesus yang pemurah, yang penuh senyum, yang memberikan berkat. Namun kemudian tidak suka dengan Yesus yang merelakan dirinya, berkorban, menderita demi cinta kasih. Sahabat Kristus, perjalanan dengan para sahabatku, yaitu Pak Arif, Bu Priska, Bu Susana, Bu Linda, dan Bu Kristina, telah mencapai tujuan utama kami. Bukan perjalanan ke Bali itu sendiri, melainkan kebersamaan selama melakukan perjalanan dengan tertawa bersama, berdiskusi bersama, bahkan berdebat bersama, dan menceritakan pengalaman kami masing-masing. Sehingga kami sungguh menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat Kristus, lakukanlah perjalanan bersama para sahabat. Dan kita akan semakin menikmati kehidupan yang dianugerahkan Allah pada kita.